itu yang kita hadapi teman-teman sekarang, Pak. Atau berpihak aparatnya? Kami yang dipidanakan, Bang. Kami yang dilapor ke polisi. Kenapa bisa itu begitu? tadi yang ekses dari tanggal 8 Januari yang menghentikan, sebenarnya meminta operasional kebun berhenti dulu deh. Ya, Dikasih haknya. surat resmi kan? Ya. Itu kemudian dijawab dengan tindakan Bukan negosiasi itu. yang Apa jawabannya? Apa? Kriminalisasi, ada Pengerahan pelaporan aparat. Loh, aparat kan mestinya nggak ada urusannya dengan itu. Nah, Jangan saya di kampung saya. Jangan dilewati motor. Kalau mau lewat tol saya. Jangan. Saya masih di belakang saya. Jangan. Iya, makanya itu tadi kami nuntutnya Saya untuk jadi bingung. negosiasi. Saya jadi bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Mau menuntut untuk negosiasi terbuka dan adil. Ya, haknya. Kalau bisa dimediasi oleh pihak pemerintah daerah Ya, lah ya. harus. Bukan itu jawabannya. Yang diturunkan adalah aparat BRIMOB lengkap dengan senjatanya yang tiap hari mondar-mandir di desa kami Sampai untuk sekarang menuju ya? kebun kemitraan itu dengan Sampai senjata sekarang ya? raras panjang. Mungkin 5 orang kawan kami di 2021 itu sudah dipenjara karena atas tuduhan pendudukan lahan. menduduki lahan siapa? Menduduki lahannya Kemitraan, sendiri. lahannya sendiri. Wow, Baru mana ada beb- menduduki lahan jadi kejahatan dari pidana. Betul, Melihat cerita ini pidana, ini kejahatan. betul. Pernah lapor nggak soal kejahatannya ini? iya. Seakan-akan ini sudah tidak ada lagi keadilan pada masyarakat. Sementara digaungkan baik pada bahwa tentara, polisi adalah pengayom, pelindung masyarakat. Ya, betul. No, ini sama kami masyarakat tidak ada itu. Ini yang perlu dibereskan. Mengayomi, melindungi tidak ada. Iya, karena nggak Kami boleh begitu. Intimidasi terus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Kementerian Transmigrasi, kami warga transmigrasi dari suku NTT, Jawa, Lombok, Buol, dan Bugis meminta kepada Bapak Presiden dan Bapak Kementerian Transmigrasi pulangkan kami ke daerah kami masing-masing. Setuju? 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 Karena hak kami sebagai warga transmigrasi sudah dikuasai dan dirampas oleh PT HIP. Kami menuntut hak atas tanah kami karena kurang lebih 16 tahun kami tidak pernah mendapat keadilan kami. Dan kami tidak mau lagi hidup di Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Karena kami merasa takut karena diintimidasi oleh aparat negara yaitu BRIMOB, TNI, polisi, Intel, Buser, dan Security. Bapak Presiden dan Menteri Transmigrasi, pulangkan kami ke daerah kami masing-masing. Setuju? 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan persoalan perkebunan. Memang banyak persoalan terkait dengan perkebunan ya. Dan biasanya terkait dengan perusahaan-perusahaan besar dan konfliknya dengan masyarakat sekitar. Tapi kali ini persoalannya agak parah rasanya. Dan ini terjadi di Buol. Ya, saya pernah menangkap Bupati Buol dulu ya ketika saya di KPK. Tapi ini kita nggak sedang membicarakan kasus itu. Dan bersama dengan kita hari ini ada Bang Ali dari Agra, apa namanya itu? Aliansi Gerakan Reformasi Agraria. Ada Patricia, Betul. apa kabar? Baik. Dan alhamdulillah. Pak siapa tadi? Jam'an. Pak Jam'an. Aduh, saya lupa tadi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya tadi sudah mendapat cerita tentang permasalahan
yang terjadi di Buol ini, yaitu wilayah perkebunan sawit ya, yang kemudian ada menurut saya upaya untuk mengambil hak-haknya masyarakat, dan ini masalah serius menurut saya. Tapi untuk bisa mendapatkan gambaran yang perspektif yang lebih baik, barangkali Bang Ali bisa cerita dulu nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi, Bang Ali? Ya. Agak mendekat ke sini, Bang Ali, biar suaranya bagus. Ya, terima kasih Bang Novel. Akhirnya jumpa juga kita, dan saya bersyukur kita bisa ketemu, terus kemudian di podcast ini kita punya harapan tentu Bang. Ini di ujung sekali Sulawesi Tengah yang saya kira sulit untuk keluar suara. Sekarang ada di podcastnya Bang Novel. Saya kira ini kesempatan baik yang kita ingin menyampaikan tentang apa yang terjadi di Kabupaten Buol. Sebenarnya kalau bicara tentang kasus di Kabupaten Buol panjang kan, tadi Bang Novel juga sudah cerita. Tahun 2012 sudah sempat ke sana melakukan tapi kali. Kita tidak sedang melakukan tidak bicara soal itu, tapi kasusnya masih sama, Bang. Ya, dan itu rentetan perkaranya ada di sana juga ya. Betul. Oke. Pihaknya masih sama ini, Bang. Sama. PT apa namanya? PT Hardaya Inti Plantation. Jadi Hardaya Inti Plantation. Jadi HIP ya. HIP. Okay. Semenjak hadir di Buol banyak masalah, ada perampasan tanah. Sebenarnya HGU-nya udah luas sekali, Bang. Sudah melebihi aturan semestinya, karena itu izin prinsip yang dapat tahun berapa dan luasnya berapa? Kalau izin prinsip sekitar 75 memang. Tapi 75.000 atau 75 hektar? 75.000. Luar biasa. Banyak sekali itu. Nggak tahu Buol akan habis itu. Iya. Tapi dari proses itu kemudian HGU-nya keluar tahun 1998. 98 ya. Luasnya berapa? 22.800 sekian. Oke, 22.800. Jadi itu sudah melebihi itu. Kalau satu perusahaan kan harusnya cuma 20.000 ya. Iya, batas. Sudah 22.000. Oke. 22.000 akhirnya lewat. Melebihi, tapi secara faktual dari 22.000 itu sebenarnya nggak digarap semua sih. Kalau data yang kita tahu laporannya dari pemerintah setempat itu sekitar 13.000 yang existing ditanami. Hanya nakalnya selain 13.000 dia menanam di luar HGU. Padahal masih ada. Jadi ada tanah yang diterlantarkan semestinya kan. Dia punya izin 22 ngapain nanam cuma 13. Loh, kok nggak di semuanya ditanam. Tapi kok sial lagi kenapa nanam yang lain lagi di luar HGU kan. Nanam di luar HGU tadi. Jadi di luarnya berapa banyak tuh? 5.000-an sekian sekira. 5.000 hektar? Luas Bang, ini luas. Itu yang membawa Abang ke Buol itu gara-gara itu. Iya. Karena menanam di luar HGU 5.400 itu. Grup dari CCM juga, satu namanya Subuku lah, itu yang kalau tidak salah itu mengurus perizinan yang di luar itu, yang kemudian ada kasus di 2012. Nyuap bupati kan ya. 3 miliar atau berapa itulah yang kemudian Abang harus ke sana itu kira-kira. Itu kasus. Nah tapi ini kasus yang lain lagi nih. Jadi tunggu, saya mau lihat yang 5.000 hektar dulu, yang di luar kawasan ini. 5.000 hektar itu kalau nggak salah sebagian ada masuk kawasan hutan ya? 1.180 kira-kira segitu luasnya. Itu kawasan hutan yang ditanami juga? Masuk kawasan hutan yang ditanam dan sempat masuk dalam penyidikan PPNS di KLHK. Kalau ditanami kan berarti sebelumnya ada penebangan pohonnya dulu dong. Betul. Ya kan? Betul. Penebangan pohon ngambil kayunya, Bang. Masa kayunya mau dibuang kan nggak mungkin. Betul. Dan kemudian pasti diambil dong ya. Ya. Itu kan kejahatan tersendiri itu. Itu nggak diproses juga? Ada proses, setidaknya proses itu mulai berjalan 2012 sampai 2015. Ya. Terus? Tapi di SP3 itu. SP3? Oleh KLHK. Penegakan Kakumnya. Ini yang juga aneh. Kalau kita ceritain lagi aneh lagi nih Bang. Gimana anehnya? Setelah 2015, ternyata 2018 izin dilepaskan. Maksudnya yang dilepaskan itu kawasan hutan. Jadi kawasan hutan yang sudah ditanam tadi kan masih kawasan hutan tuh. Iya. APL kan akhirnya untuk perkebunan sawit oleh HIP. Padahal sudah dirambah ya hutannya. Sudah dirambah. Sudah menjadi sawit ya. Sudah. Terus dibikin pelepasan. Dilepaskan akhirnya. Dasarnya apa itu? Belum tahu juga karena kalau dari surat permohonan dia menggunakan surat permohonan yang tahun 94. Prinsipnya. Iya. Menggunakan izin prinsip. Persoalannya adalah gini tunggu. Biasanya kalau itu ada suatu alasan yang bisa diterima,
biasanya permohonan itu dilakukan sebelum dia merambah hutan. Ya. Kalau sudah merambah hutan, berarti kan sudah berbuat kejahatan tuh. Kejahatan, betul. Ketika berbuat kejahatan, harusnya mendapat sanksi tuh. Yap. Betul nggak? Betul. Tapi dapat izin. Malah dikasih. Inilah negara yang luar biasa ini. terus gimana? Saya terkejutnya bolak-balik nih, banyak sekali terkejut. Makanya itu justru dikasih. Pertama kan tadi sudah dia dugaan melakukan pelanggaran kejahatan kehutanan, sudah nanam. Oke lah kalau sekarang mungkin Undang-Undang Cipta Kerja yang kita anggap paling bobrok sekarang ini lah. Ya. Memang ada skema untuk pemutihan kan. Ya, tapi waktu itu belum ada dong. Belum 2018. ada ini, belum lahir 2018. dia sudah bisa. Makanya ini yang membuat takjub. Ya. Takjub benar. Takjubnya buruk tapi ya. Buruk. Waduh. Kok bisa gitu. Ya. Nah, Terus yang selanjutnya itu selain ditanamin kawasan hutan itu ada kemudian sudah masuk dalam penegakan tapi SP3 kemudian di 2018 dikeluarkanlah SK kalau tidak salah nomor 517 lah. 2018 ya. Luasnya ditambah sedikit lah. Jadi 9.964. Dari yang 5.000 dari yang dilambah. Jadi artinya kan nambah lagi tuh yang selain ditanam ada kawasan hutan lagi diambil. Hampir 10.000 lah kira-kira. Ini kalau itu yang terjadi. Saya kasih dulu Bang. Iya, oke. Kejutan lagi. Waduh. Itu dilepaskan ketika Pak Presiden, Pak Jokowi ini mengeluarkan moratorium pemberian izin sawit. Nah, ketika moratorium keluar izin. Lepasannya izin keluar. Wah, ini nggak menghormati presiden ini. Kira-kira mungkin ya nggak cuma itu, Kacau tapi yang betul. aneh KLHK juga bisa kemudian. Iya. Ini yang kalau saya secara pribadi hebat benar. Iya. Sudah dia nanam duluan di kawasan hutan, melakukan dugaan tindakan kejahatan kehutanan, lolos, ditindak tapi di SP3, kemudian dikasih izinnya, dilakukan di saat moratorium. Kurang hebat apa coba? Baru kacau. Dan ditambah diberinya lebih luas lagi ya. Lebih luas, 10.000. Yang dia rambah 5.000 yang di luar wilayah izin ya. Betul. Terus kemudian dia mengambil lagi, Iya. mendapatkan lagi penambahan 4.000-an kurang lebih ya. Jadi kalau dihitung-hitung nanti bisa lebih dari 20. Kan HGU sudah 22, sudah melebihi. Kalau ini proses HGU, karena saya belum tahu persis ya. Iya. Apakah pasca pemberian izin pelepasan kawasan hutan yang 9.964 hektar itu kemudian HGU-nya sudah keluar atau belum, saya tidak tahu. Tetapi proses menuju di sana kelihatannya kok jalan. Karena sudah ada, saya tahu ada beberapa kepala-kepala desa dikumpulkan untuk kadastral. Nah ini kan dugaan untuk proses ya, untuk menuju ke HGU. Saya curiga jangan-jangan HGU sudah keluar. Saya kata juga. Untuk yang 9.000 itu. 9.000 tadi. Jadi kalau itu keluar lagi 31 sudah. Wow. Dan itu sudah di ambang batas. Iya. Nah, selain itu saya kan dapat informasi nih, cerita-cerita dari kawan-kawan kan, bahwa kalau dapat punya HGU, itu ke Patricia dulu barangkali. Ya. Punya HGU kan ada kewajiban untuk 20% dari wilayahnya, dari yang digarap ya, itu dibuat untuk plasma. Berarti berapa dong sudah digarap untuk plasma sekarang? Sejauh pemahaman saya PT HIP sejak dia memiliki izin ya, itu belum ada memberikan kewajiban 20% untuk plasma. Ini kewajiban padahal. Betul. Enggak dilaksanakan? Belum ada sampai detik ini. Yang ada justru memang ada kemitraan, dinamakan kemitraan inti plasma. Kemitraan lain soal, kemitraan kerjasama kan. Tapi kalau plasma belum ada. Plasmanya belum ada? Belum ada. Iya. Wow. Banyak Saya mau bilang apa lagi nih parah ini. Nah terus gini, ketika tadi kemitraan, memang apa sih yang terjadi sehingga terjadi kemitraan? Apakah masyarakat punya sawit terus diajak kerjasama atau seperti apa ceritanya? Oke, jadi saya mungkin mulai dari sejarah Plaza, nanti bisa dijelaskan sama Pak Jam'an lebih rinci ya soal itu, karena ini dimulainya dari sini. Jadi dari lahan 5.000 yang ditanami yang tadi dicerita Bang Ali, 5.000 hektar sekian itu di luar HGU ditanami. Nah itu dituntut oleh masyarakat karena sebagian memang lahan yang sudah digarap oleh masyarakat Buol, gitu. Mereka menuntut untuk diganti rugi. Yang kembali hanya 400 dalam perjuangan itulah sejak masa Presiden Soeharto sebenarnya perjuangan itu. Kemudian hanya dikembalikan 400. Dari yang dituntut? Dari yang dituntut 5.000 sekian hektar. Oke. Sekitar 5.400 ya. Iya. Kemudian diakui oleh perusahaan 400.
oleh pemerintah diberikan oleh pemerintah, 400 kurang hektar. dari 10%. Akan tetapi itu juga didorong untuk dikerjasamakan dengan PT Hardaya Anti 400 hektar tadi. 400 hektar tadi. Jadi tidak boleh digunakan untuk yang lain, tetapi untuk kemitraan dengan PT. Kemitraan ya, bukan plasma ya? Bukan. Jadi sejak 2000, tahun 2000. Akan tetapi perjanjian kerjasama ditandatangani antara pihak koperasi dengan PT HIP itu nanti baru pada 2010. 2 tahun sebelum itu, di 2008 ketika ada kebijakan revitalisasi perkebunan ya di 2007, perusahaan ini menjalin kerjasama lagi dengan koperasi lain. Dengan koperasi amanah atau dengan masyarakat, itu sekitar 1.000 orang masyarakat, 1.000 anggota yang tergabung dalam koperasi amanah namanya. Itu di 2 desa, di desa Winangun dan desa Moyong. Disitulah dimulai sebenarnya mulai ada kemitraan. Tapi jauh sebelum itu ada lahan yang Pak Jam'an dan kawan-kawan perjuangkan terkait penanaman di 5.000 hektar tadi yang diceritakan. Berarti selain yang 400 yang dari area 5.000 ada lagi yang lain? Ada lagi. Berapa dan luas? Itu sekitar kalau kami totalkan semua termasuk dengan 400 itu ada sekitar 6.400 hektar. 6.400 hektar dan itu yang di kemitraan? Di kemitraan. Dan itu lahan-lahan milik masyarakat. Jadi bukan 20%. Oh. Ya. Kenapa saya bilang lahan-lahan Lahan milik masyarakat dari mana masyarakat dapat lahan? Ada lahan usaha 2 dari Transmigrasi. Oh, ada yang dari Transmigrasi? Transmigrasi. Oke. Ya kan lahannya luas-luas tuh. Betul. Ya. Kemudian ada Transmandiri, Transmigrasi Mandiri juga ada pembagian itu. Kemudian itu termasuk juga tanah-tanah ulayat. Tanah-tanah garap. Yang sudah digarap oleh masyarakat. Yang sudah produktif, sudah menghasilkan untuk masyarakat. Dan 6.400 itu sudah ditanami akhirnya? Sudah ditanami dan sudah produksi untuk perkebunan sawit. Betul, sekitar 16 tahun. 16 tahun berjalan. Sudah produktif. Kalau kita hitung dari Plaza sudah sejak tahun 2000, jadi lebih lama lagi sebenarnya. Iya. Pak Jam'an. Pak Jam'an kan punya lahan di sana. Iya. Oke. Terus Pak Jam'an bersama dengan orang-orang yang ada di sana, kemudian bersepakat untuk bekerja sama lah dengan perusahaan PT HIP tadi ya. Untuk bikin kemitraan kurang lebih. Terus dari masyarakat yang bekerja sama dengan PT HIP bikin kemitraan, itu kemudian buat koperasi begitu. Tadi ada 7 koperasi ya. Betul. Pak Jam'an bisa cerita, berapa sih Pak Jam'an dulu punya lahan, terus bagaimana Pak Jam'an dulu melakukan koperasi dan bagi hasilnya seperti apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali ketemu dengan Bapak. Iya. Kami orang desa hanya lihat Bapak di layar televisi saja. Sama-sama Pak Jam'an. Alhamdulillah ini bertemu langsung dengan Bapak. Iya, Masya Allah. Berbicara plaza. Memang dari awal terjadi plasma di PT HIP ini diakibatkan adalah tekanan masyarakat yang pada saat itu menuntut haknya yang lahannya diambil oleh perusahaan. Tapi kan bukan plasma, ini kan kemitraan kan ya? Plasmanya nggak mereka bikin kemitraan, kan? Kemitraan ya, mohon maaf kemitraan. Kemitraan kan ya. Terus sebelum tahun 2000 hadirnya PT HIP di Buol, banyak lahan masyarakat yang ya katakanlah secara kasarnya diambil oleh perusahaan. Ya. Sehingga terjadi gugatan tuntutan masyarakat sampai berujung pada kesepakatan tahun 2000. Yang mana tahun 2000 itu dapat disepakati antaranya pemerintah daerah waktu itu masih gabung dengan Toli-Toli. DPR-nya masih di Toli-Toli. Perusahaan dengan masyarakat yang dirampas lahannya pada saat itu. Ribuan Pak lahan masyarakat yang diambil oleh perusahaan pada saat itu. Padahal lahannya mungkin sebagian ada sertifikat itu ya. Artinya masalah sertifikat kalau kami di desa masih agak ini ya. Ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Rata-rata mungkin tidak ada. Tapi hanya ada tanaman-tanaman masyarakat yang sudah berhasil. Seperti kelapa dalam, kopi, coklat, dan lain-lain sebagainya untuk
menambah kehidupan masyarakat pada saat itu. Iya. Artinya sudah itu sebagai bentuk bahwa itu tanah garapan gitu kan. Tanah garapan diolah itu kan ya. Mungkin begitu statusnya. Iya. Kalau berbicara sertifikat memang tidak punya ya. Tidak ada sertifikat. Oke. Tapi masyarakat hidup di situ berpuluh-puluh tahun di situ, hanya di situ. Dan itu harus diakui sebagai hak penggarapan yang masyarakat haknya nggak boleh dikesampingkan kan. Pak Jam'an kan pengurus koperasi juga. Iya. Nah, terus bagaimana sih kemitraan antara masyarakat di dalam hal ini diwakili oleh 7 buah koperasi ya dengan PT HIP. Terus bagaimana pembagian hasilnya kalau begitu? Iya. Terima kasih Pak. Tentang kemitraan dengan PT HIP itu berawal daripada kesepakatan yang dibuat bersama. Ya. Kesepakatan yang dibuat bersama untuk koperasi 70% dan pengembalian hutang 30%. Ya. 30%. Itu pun pengembalian hutang 30% kami sepakat mengembalikan 30% tidak berdasarkan besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Tapi jumlah produksi yang kami hasilkan setiap bulannya 30% untuk perusahaan untuk membayar hutang kami, kemudian 70% untuk petani dan dikurangi lagi biaya lain, sisanya akan dibagi pada anggota. Gitu. Terus berjalannya waktu, dalam kesepakatan itu hampir tidak ada poin-poin yang ditinggalkan oleh perusahaan pada saat itu dalam surat perjanjian itu. Kita secara terbuka, perusahaan secara terbuka, baik pembiayaan dan lain sebagainya secara terbuka, sampai pada tahun 2015 hutang dinyatakan selesai. 2015 hutang selesai. Oke. Ya, memang cukup lama ya Pak pengembalian hutangnya karena kami mengembalikan hutang berdasarkan produksi yang kami hasilkan. Ya. Terus dalam hal ini setelah hutang dinyatakan selesai, masyarakat itu sudah merasa merdeka pada saat itu. Ya. Menerima paling kurang 4 juta satu bulan. Ya, paling kurang. Ya. Ya, katakanlah masing-masing anggota itu ya, anggota katakanlah koperasi. Rata-rata 4 juta karena dalam lahan 2 hektar per satu orang. Oke. Ya. Terus tahun ke-6 sampai tahun ke-16. 2016 sampai 2018 memang masyarakat itu anggota petani plasma itu khusus petani plaza yang bermitra dengan PT HIP itu cukup menggembirakannya Pak. Ya, merasa sejahtera hidupnya. Ya. Karena dengan tiba-tiba pada tahun awal 2019 anggota petani plasma itu dibebankan pertama disampaikan oleh para pihak direksinya perusahaan dari Jakarta bahwa Plasma Plaza itu dibebankan hutang kembali 300 sekian miliar. Saya tidak tahu. Oh iya? Sisanya itu yang jelas 300. Hutang itu uangnya dipakai apa? Yang berhutang siapa dan uangnya kemana? Itu yang menjadi pertanyaan anggota. Itu hutangnya dari mana? Berdasarkan SPK kami ada hutang memang yang kita sepakati bersama. Hutang yang kita sepakati bersama pembangunan 400 hektar itu hanya 11 miliar 211 juta ya. Sekian. Itu pembangunan 400 hektar. Dan itu yang kita tanda tangani bersama. Kita sudah lunasi pada akhir 2012 tepatnya pada bulan September 2015. Ya. Terus semua koperasi yang bermitra itu akan dibebankan hutang. Sehingga total 7 koperasi itu punya hutang 1 triliun sekian ya. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu jumlahnya yang sisanya. Yang jelas 1 triliun ke atas ya. Iya. Karena gini saya tanya Patricia deh. 1 triliun uangnya untuk apa? Dibagi siapa itu uangnya? Mau nangis kami dengar itu juga. Jadi gimana itu ceritanya? Sebenarnya pada tahun 2020 perusahaan itu dalam pernyataannya bahwa
7 koperasi yang bermitra dengan mereka itu memiliki utang 1 triliun sekian. Tunggu. Sebelum bicara 1 triliun. Awalnya untuk membangun semua tadi itu berapa hutangnya? Beda-beda. Jadi kalau di per koperasi beda-beda. Per koperasi tadi kalau kata Pak Jam'an di Plaza ada 11 miliar. Di Amanah contohnya yang sudah melapor ke KPPU RI itu 25 miliar untuk pembangunan. Tapi itu kan semua dari kalau Amanah karena Revit ya. Ini KKPA beda kasus memang agak berbeda. Dan masing-masing untuk itu diperjanjikan dalam betul disebutkan akta, dalam surat perjanjian atau dokumen perjanjian kerjasama itu disebutkan angka berapa utang. Amanah contohnya ini selain kisah Plaza ya biar sedikit menggambarkan contoh lain. Di Amanah itu di 2021 tiba-tiba pengurus menandatangani pernyataan utang bahwa Amanah memiliki utang 142 miliar. Padahal kalau di SPK-nya untuk pembangunan kan cuma 25 miliar sekian. Gitu per hektarnya berarti dibebani pembangunan itu 25 juta. Dikonfirmasi nggak itu 100 sekian miliar itu uang apa dan kemana uangnya? Tidak jelas. Nggak ada penjelasan? Tidak ada penjelasan soal misal oke lah peruntukannya apa gitu jelas, kemudian rigid rincian utangnya, tapi tidak ada. Itu sudah pernah ditanyakan oleh anggota itu sendiri baik ke PT HIP maupun ke pengurus. Tidak ada yang mampu menjelaskan soal utang itu. Jadi memang 1 triliun dan anehnya masih di tahun yang sama tiba-tiba di Desember 2020 diturunkan menjadi 500 miliar. Kami herannya loh bisa 1 triliun itu mereka menyampaikannya lisan atau tertulis? Tertulis. 500 itu menyampaikan lisan apa tertulis? Jadi dari 1 triliun ditulis jadi tinggal 500. Di korting gitu. Jadi kami bingung ini jangan suka-suka ini. Iya kan? Suka-suka dan ini tanah masyarakat. Maksud saya ini bukan HGU kamu. Ini tanah-tanah kami. Kamu sudah tidak. Ini enak. Cuma Plaza sendiri yang pernah menerima SHU. 6 koperasi lainnya itu tidak pernah. Kalaupun pernah paling 50.000, 100.000 per hektar. Tidak pernah terima apa-apa. Tidak terima SHU. Wah, ini jahat pembagian betul. Hasil. Masa nggak ada hitung-hitungannya? Ini aja terima 2015 sampai 2019, tapi ujung-ujungnya kena utang 300 miliar. Yang lain tidak pernah terima bagi hasil, tiba-tiba punya utang 142 miliar. Beda-beda lah di tiap koperasi ada. Intinya kalau di total semua itu dari 1 triliun ke 500 yang saya cerita tadi itu. 500 miliar. Wow. Jadi ini seliar itu kemitraan ini. Makanya kami bilang ini praktik buruk dalam kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan sudah dilanggar oleh PT HIP. Ya kan gak boleh ngakalin masyarakat. Betul. Lah harusnya. Kan ada prinsip tuh diatur sendiri dalam kemitraan. Jadi dan itu tidak memberikan laporan ke masyarakat. Atau begini, coba saya berpikir yang ini ya, yang gimana Bang? Berpihak lah ke perusahaan lah gitu ya. Coba ya. Mungkin nggak barangkali uangnya diambil oleh pengurus koperasi. Pengurus koperasi kalau ada 10 orang utang 100 miliar berarti masing-masing bawa uang 10 miliar kan? Iya. Ya mungkin begitu nggak? Atau kelihatan nggak itu kelihatan seperti itu? Rasanya kurang ini ya. Apakah pengurus menerima? Kalau 10 miliar mungkin bisa ya. Tapi kalau sebesar itu saya rasa sekotor-kotornya pengurus koperasi juga tidak akan berani ya. Lagi kan tinggal di tengah-tengah masyarakat, betul. Tetangga, mungkin bersaudara. Betul. Masa iya kayak begitu? Karena pengurus koperasi juga pemilik lahan. Pemilik lahan juga. Waduh. Terus apa yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya? catatan tuh memang pengurus koperasi jarang yang kalau begitu, kan ini kan tanahnya koperasi, tanah masyarakat, tutup aja aksesnya. Bukan punya perusahaan kok. Sebenarnya kami mulai melakukan itu karena semua tuntutan kami tidak didengarkan pemerintah. Bayangkan DPRD Bang ya, DPRD Kabupaten Buol itu ketika kami menuntut demo berkali-kali mendirikan namanya panitia khusus, Pansus. 2 kali tuh 9 bulan masa kerja. Bahkan tidak diparipurnakan hasil kerjanya kan harusnya ada di rapat paripurnakan gitu ya. Setahu kami kalau ada Pansus. Itu di November 2022 berakhir sekitar Juni-Juli 2023 9 bulan tuh masa kerja untuk 2 kali pembentukan pansus. Tidak ada hasil kerja, tidak diparipurnakan sampai mereka sekarang sudah selesai masa jabatannya di DPRD. Semoga aja gak disuap lah ke DPRD ya. Isunya memang muncul di media saat tahun 2023 ada isu suap 20 miliar. Tapi kami tidak mau menjustifikasi ya soal itu ya karena itu isu juga ya di media. Kami coba tuh tanya, benar nih jangan-jangan kalian terima suap, tapi katanya tidak kan. Semua kami konfirmasi, artinya kami punya ini kan sebetulnya persoalan yang jelas.
Kenapa? Karena diperjanjikan. Betul. Tanahnya betul-betul bukan masuk HGU-nya perusahaan kan. Artinya perusahaan nggak punya hak atas tanahnya itu. Betul. Kalau bangunnya di situ kan jelas diperjanjikan, hutangnya juga sudah lunas. Artinya itu sudah miliknya koperasi gitu kan. Bukan miliknya lagi perusahaan. Terus yang terjadi apa? Kalau seandainya udah deh dikelola sendiri sama koperasi, perusahaan nggak dikasih akses masuk karena mereka tidak bisa menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam kerjasama. Betul. Pernah nggak dilakukan itu? Ya, upaya itu dilakukan, termasuk kami melapor sebenarnya ke KPPU ya, KPPU RI di 2022 soal bagaimana praktik kemitraan ini tidak berjalan dengan baik. Iya. Dan memang pada 9 Juli 2024 itu sudah keluar putusan dari sidang Majelis KPPU RI yang menyatakan memang bahwa PT Hadai Implementation secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, bahwa memang ada penguasaan, terjadi penguasaan usaha besar yaitu PT HIP atas, tapi ini hanya satu koperasi yang baru melapor, amanah. Gitu. Upaya lain PJ Bupati pun kita dorong, bahkan membentuk tim khusus penyelesaian kasus dan diketuai langsung oleh PJ Bupati yang sekarang ya, PJ Bupati yang sekarang. Itu di Oktober 2023, sekarang sudah setahun. Tidak ada juga hasil kerja yang nyata soal itu. Terus makanya mau lapor siapa lagi kalau begitu caranya? Kami bahkan udah bubarin aja tim ini karena kami bagian dari itu. Tidak dibubarin juga, katanya sabar, kita akan bekerja. Nah ini sudah mau selesai PJ Bupatinya tidak. Ini nggak bisa kalau sesuatu yang sudah terang seperti ini kemudian dibuat dengan cara yang rumit. Ini kan aneh ya. Kalau datanya tidak ada oke lah. Ini dokumennya lengkap. Dan saya dapat informasi atau saya pernah mendengar bahwa ternyata masyarakat yang sempat menutup akses gitu ya karena tidak ada transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan, kemudian justru malah direpresi oleh aparat. Betul. Saya mau cerita itu. Dari semua kefrustasian kami sudah berupaya dengan cara-cara yang diatur ya, sesuai jalurnya. Akhirnya kami memutuskan per 8 Januari 2024 5 desa secara serentak menutup akses sebenarnya, tapi kami menyebutnya akses di tanahnya sendiri. Betul ya. Penghentian sementara operasional kebun kemitraan. Diberitahukan nggak ke perusahaan? Kami memberikan surat pemberitahuan resmi, bahkan semua tembusan ke Poldap, ke Polres, bahkan ke kementerian-kementerian. Karena kami berharap ini upaya atau tuntutannya dalam penutupan ini harapannya perusahaan mau bernegosiasi secara terbuka, secara adil. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan itu wajib dan itu prinsip kemitraan yang selama ini dia tidak jalankan. Hanya kok semena-mena begitu ya? Menuntut itu saja kami. Iya. Tapi bukannya ini bernegosiasi. Kita bingung, kewarasannya terganggu kalau begini caranya nih. Dan namanya? Kalau Bang Ali nih punya ya setidaknya punya sawah lah gitu kan yang paling mudah kan. Sawahnya Bang Ali sendiri, kerjasama sudah selesai, dipakai. Saya kalau kerjasama nggak benar saya mau pakai sendiri. Iya. Betul. Gimana ya? Kok bingung saya melihatnya nih. Gimana Bang Ali? Bang Ali advokasi udah kemana aja nih yang sudah berjalan nih? Ya karena kebetulan juga ngikutin terus karena sama-sama mereka. Saya bilang ini betul-betul parah. Karena ini barangkali paling parah yang pernah saya dengar ini. Parah. Kalau ngomongin soal masalah ini ada semua masalah. Di Indonesia. Tapi ini parah. Parahnya gini, masyarakat nyerahkan tanah. Tanahnya sertifikat dianggunkan di bank. Ada yang sertifikat ya? Iya, ada sertifikat. Oke. Karena itu jadi anggunan. Dapat. Perusahaan itu hanya menjadi avalis tapi mengelola uangnya. Jadi uangnya ini dikelola oleh penjamin. HIP bukan oleh koperasi. Wow. Jadi koperasi itu hanya nanti kalau ada uang transferan dari perusahaan dia akan bagi ke anggota. Kerjaannya cuma itu, nggak ada kerjaan yang lain. Jadi nggak pernah dicek apakah pengelolaannya ini baik. Nah ini menariknya begitu. Dalam SPK itu ada. Dalam SPK ada. Misal perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian itu ada. Misal begini, bahwa ada pengawasan oleh koperasi. Tapi tidak ada dalam pelaksanaannya nggak dikasih akses lah gitu ya. Kemudian melibatkan pemilik lahan itu menjadi ikut terlibat dalam pengelolaan kebun. Tapi tidak dilakukan juga Pak. Kemudian ada juga transfer knowledge. Ini kan masa depannya itu harusnya kan mereka akan mandiri nih petani ini. Setelah bermitra maka di kedepannya semua akan dikelola oleh
petani langsung. Karena kemitraan memang akan membawa ke sana. Jadi keterlibatan apalagi soal sekarang ya, soal sawit berkelanjutan, dia harus menjadi pelaku juga. Betul. Jadi tidak hanya tunggu ya. Dia sebagai apa kalau cuma nunggu nyerahin tanah, kemudian tidak dapat apa-apa lagi. Nanti dituduh petani berdasi lagi. Ya, tidak dapat apa-apa kan. Iya. Prinsip itu akan nggak bisa, nggak dapat dong. Maka di perjanjian itu juga ada transfer pengetahuan yang harus dilakukan oleh HIP kepada koperasi dan petani. Kalau koperasi apa contohnya adalah bagaimana manajemen koperasinya itu ada di dalam SPK ada. Ya. Tapi tidak dilakukan semua. Mungkin ini koperasi kan hanya kepemilikannya atau usahanya perkebunan saja. Enggak pabriknya enggak ya? Tidak. Enggak. Padahal kan perusahaan dengan adanya ini berjalan kan diuntungkan juga dengan suplainya yang berjalan. Betul. Karena hasilnya ke pabrik dia juga. Iya. Ini kok semena-mena sekali. Maka kalau saya nih mohon maaf, kalau saya kemitraan ini jadi skema untuk meluaskan kebun gratis. Merampas lahan lah Bang. Gratis Bang. Malah berpotensi bisa merampas lagi malah. Merampas, jadi itu gratis. Saya bilang gratis dua tadi. Tanah dikasih, uang dikasih. Yang lola hasilnya dimiliki. Nah, kan gratis. Cerita ini sebetulnya saya sebagai orang yang saya penyidik sekian lama ya, 20 tahun lebih saya jadi penyidik. Dan saya S2 saya hukum pidana. Ya. Melihat cerita ini pidana, ini kejahatan. Betul. Pernah lapor nggak soal kejahatannya ini? Iya, itu yang kita hadapi teman-teman sekarang, Pak. Atau berpihak aparatnya? Kami yang dipidanakan, Bang. Kami yang dilapor ke polisi. Kenapa bisa itu tadi yang ekses dari tanggal 8 Januari yang menghentikan, sebenarnya meminta operasional kebun berhenti dulu deh. Iya. Dikasih surat resmi kan? Iya. Itu kemudian dijawab dengan tindakan bukan negosiasi itu. Yang apa jawabannya? Kriminalisasi, ada pelaporan aparat. Loh, aparat kan mestinya nggak ada urusannya dengan itu. Nah. Jangan saya di kampung saya. Jangan dilewati motor. Kalau mau lewat sama saya. Jangan. Saya masih di belakang saya. Jangan. Iya, makanya itu tadi kami nuntutnya saya untuk jadi negosiasi. Saya jadi bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Mau menuntut untuk negosiasi terbuka dan adil. Ya, haknya. Kalau bisa dimediasi oleh pihak pemerintah daerah lah ya. Harus. Bukan itu jawabannya. Yang diturunkan adalah aparat Brimob lengkap dengan senjatanya yang tiap hari mondar-mandir di desa kami sampai untuk menuju kebun kemitraan itu dengan sampai sekarang ya. Mungkin gini, jangan-jangan informasi yang disampaikan ke aparatnya nggak benar sama perusahaan. Bisa dibilang jadi. Itu adalah tanahnya perusahaan. Pernah nggak dijelaskan ke kepolisian? Saya pernah diperiksa soalnya karena saya salah satu yang mendapatkan surat panggilan, kemungkinan besar salah satu terlapor gitu kan, karena kami tanya katanya yang dilaporkan semua kami yang menutup lahan gitu ya. Arahnya ke sana memang ketidakpahaman bahwa ini adalah tanah kemitraan, ini 100% tanah milik masyarakat, bukan bagian dari HGU. Saya pikir itu harus dipahami oleh semua pihak. Karena masih ada kerancuan ya, kebingungan orang. Oh, kalau namanya plasma ya itu 20% HGU. Itu hak perusahaan, nggak usah juga kalian ganggu-ganggu. Bukan itu saja sudah kewajiban. Itu 20% kan urusannya perusahaan ya, betul. Tapi kan dia nggak laksanakan kan? Nggak dilaksanakan, justru tanah kemitraan kemudian nggak gini. Tapi itu ini Bang, kemungkinan memang ada miss itu. Satu begini, tadi pemahaman bahwa itu bukan tanah, itu dipahami oleh aparat sebagai plasma. Itu adalah tanahnya perusahaan. HGU. Pemahaman yang kita temukan ya beberapa yang kami alami di lapangan. Dan ini yang beres. Yang memperkuat lagi, ada satu putusan pengadilan di kasus 2021 itu juga tuduhannya begitu, menduduki lahan milik HIP. Itu kemitraan. Kalau milik HIP alas haknya apa? Tidak punya apa-apa dia ini. Itu satu. Itu mungkin saja menjadi miss di teman-teman kepolisian. Kemungkinan. Dan kedua, Polres atau Polda? Polda karena semua Polda. Karena yang turun sekarang Polda. Yang kedua, pas penurunan Polda itu ada yang datang ke rumahnya warga ya, menyatakan ada kemungkinan laporan miss.
akan ada kerusuhan yang dilakukan oleh petani. Alasan ketika ditanya gitu. Alasan pengerahan aparat itu bahwa informasi. Jadi kan ini akan ada kerusuhan. Berarti ada kemungkinan pihak tertentu menghasut aparat. Ya. Aparat dihasut, difitnah, aparatnya kemudian bertindak yang salah. Akhirnya dong, karena apa? Ada beberapa teman-teman petani kemarin nanya juga tidak diberitahu sebenarnya dalam rangka apa sih Brimob semua ke kebun kami. Iya. Itu tidak dikeluarkan. Kami bertanya langsung ke pihak Brimob. Jadi saya berharap makanya kita minta ditarik ini pasukan ini. Iya, kalau anggota yang di lapangan bisa jadi nggak paham kan. Iya. Tapi kan pimpinannya nggak mungkin nggak paham, ya kan? Harus ngerti dong. Kalau nggak ngerti jangan jadi pimpinannya kan gitu. Betul. Pernah nggak yang begini ini dilaporkan ke Propam Mabes Polri gitu contohnya? Karena tindakan yang salah juga nggak boleh. Betul. Tapi pernah dilaporkan nggak? Ini belum kalau belum menurut saya bagusnya dilaporkan. Jadi biar aparatnya jangan bertindak semena-mena gitu. Karena nggak boleh, harus cek dulu biar nggak salah kan, cek dulu faktanya apa gitu. Ide awalnya memang kita ingin bertemu dengan Pak Kapolda lah, setidaknya menjelaskan apakah benar sih Pak Kapolda ini mendapat informasi yang seperti kenyataan yang kami teman-teman alami, kan itu penting ya. Waktu itu, tapi upaya itu memang belum dilakukan, hanya pernah kita lakukan menjadi sebuah diskusi di Tadulako ya, yang kita undang juga dari Polda. Salah satunya dari Polda waktu itu. Reskrimsus yang dikirim malahan, kan Reskrimsus yang dikirim. Iya. Dalam apa diskusi publik lah, dialog lah. Tapi menarik sih memang pelaporan ini belum. Oke, tapi sudah pernah ngelapor ke Komnas HAM ya? Komnas HAM sudah, kemudian kita berharap kalau ini Kompolnas ya tadi teman-teman datang untuk ketemu Kompolnas untuk. Tapi masih berdialog saja sih Bang. Oke. Masih menjelaskan duduk perkaranya kayak gini biar paham juga. Jangan-jangan nanti nggak paham. Iya. Betul. Menarik sekali. Ini menurut saya apa ya? Parah sekali ya. Iya. Saya mau ngomong apa jadi bingung jadi. 5 orang seterang-terangan gitu loh ya. Parah. 5 orang kawan kami di 2021 itu sudah dipenjara. Karena atas tuduhan pendudukan lahan. Menduduki lahan siapa? Menduduki lahannya sendiri. Wow, mana ada menduduki lahan jadi kejahatan, jadi pidana. Betul. Jadi ini juga yang membuat kami bingung selaku masyarakat dan anggota petani plasma ya Pak. Iya. Ya. Itu kebun kami yang kami tutup sementara kemarin. Salah satu yang terakhir dibuka paksa adalah kebun kami sendiri. Di 1 bulan yang lalu. Ya. Yang di Plaza. Ya. Koperasi Plaza. Iya. Jadi di situ terkesan itu bukan perusahaan yang akan membuka, tapi aparat yang akan. Karena apa? Dan menurut kami kalau itu perusahaan yang akan melakukan bukan tentu dong perusahaan langsung. Iya. Mungkin dari pimpinannya di sana atau yang lain-lainnya manajer-manajernya. Tapi ini aparat yang jaga. Jaga untuk melakukan buka paksa panen itu. Jadi kami dari petani hanya mengambil gambar saja, mengambil dokumen saja, tidak bisa. Kenapa? Tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Dilarang oleh aparat ini. Tidak bisa. Aneh ya. Untuk masuk ke kebun kami saja, tidak bisa, dilarang Pak. Tidak bisa masuk. Iya. Jangankan kami pemilik lahan. Masyarakat yang berkebun di sekitar area plasma kami itu, kalau pergi di kebunnya itu ditanya Pak, diperiksa dan lain sebagainya. Barang bawaannya diperiksa. Kok barang apa segala macam diperiksa. Tidak boleh bawa barang apa. Sampai masyarakat yang sudah merasa tidak enak setiap kali lewat diperiksa, dia bilang Pak, kami ini bukan pegawai. Kami ini petani, jadi bawa alat pertanian dong. Bawa parang dan lain sebagainya. Kalau memang pegawai kami, saya bilang mungkin bawa pena, alat tulis dan lain sebagainya. Tapi kami betul petani. Juga, Pak Jaman. Kami petani. Nah, itulah yang terjadi di situ, Pak. Yang anehnya lagi, jadi pemahaman kami masyarakat, seakan-akan ini sudah tidak ada lagi keadilan pada masyarakat. Sementara digaungkan baik pada bahwa tentara, polisi adalah pengayom, pelindung masyarakat. Ya, betul. No ini sama kami masyarakat tidak ada itu. Ini yang perlu mengayomi, melindungi tidak ada. Ya, karena nggak boleh begitu. Intimidasi terus. Iya.
Ini yang terjadi sama kami. Artinya sampai sekarang atau paling enggak belakangan sampai sekarang masih berjaga-jaga. Sampai sekarang masih dijaga. Masih. Dan hal kami sudah diam. Dan atas pengolahan itu yang dilakukan oleh PT HIP nggak dikasih bagi hasil. Nggak dikasih bagi hasil. Ada yang parah sebenarnya lagi Bang Novel. Dan dengan alasan kata. Saya terkejut berulang-ulang nih. Alasan keamanan. Ada bikin ketawa tapi kalau alasan itu kami ini tidak bisa tidak ada melakukan barangkali apa secara kata-kata apalagi gerakan tidak ada sama sekali. Iya. Yang kan membuat apa gerakan mau masuk kebun saja tidak bisa. Bagaimana untuk membuat ini anggota koperasi ada berapa orang sebenarnya? Total itu sekitar 4.900, hampir 6.000. 4.000 pemilik lahan. Oke. Pemilik lahan hampir 6.000 ya. Iya, dengan total luas lahan 6.400. Ini 6.000 dikerjai begini gitu ya. Dikerjain kami. 4.000 orang dikerjain seperti ini. Hampir 5.000. Hampir 5.000. Hampir 5.000. Kemudian lagi 3% dari jumlah penduduk Buol itu. Kemudian lagi Pak terjerat. Dipanen itu dikawal oleh aparat. Sampai pengangkutan buah ke pabrik itu aparat yang apa? Dikawal. Ini menurut saya dolimnya kebangetan. Nah, terus kalau tadi melihat cuman memang kami tidak ada dokumentasi itu. Ya. Karena kami dilarang untuk mengambil gambar. Ya, ini parah betul. Saya melihat cerita-cerita yang saya sering mendengar cerita-cerita yang parah yang soal penyerobotan, pengambilan hak. Ini yang paling parah yang pernah saya dengar lah gitu ya. Ada keterkejutan lagi. Nah, apalagi lah Pak Tris. Jangan bikin saya lebih terkejut lagi ya. Di tengah-tengah semerautnya kemitraan yang belum selesai ini antara 7 koperasi dengan PT Hadai Anti Plantations. PT HIP ini menawarkan ada nih PT baru lagi. Kerjasamalah dengan dia. Namanya PT Usaha Kelola Maju Investasi. Kami didorong untuk mau bekerja sama dengan investor baru. Lah yang kemarin yang dia nggak terbuka, nggak akuntabel. Belum selesai. Terus kenapa? Dalam suratnya. Itu pun yang terakhir kemarin mereka nggak ada bagi hasilnya. Nggak ada. Tapi mereka masih mengakui ya bahwa kepemilikannya di masyarakat sehingga mendorong ada kerjasama. Ada kerjasama. Kalau saya lihatnya ini modus. Katanya untuk perbaikan. Kalau saya lihatnya modus. Gimana nih? Bagaimana kemudian betul-betul bisa tanah ini akan pada akhirnya diambil alih. Diambil alih oleh perusahaan. Iya, tidak akan kembali. Wah, ini jahatnya luar biasa. Dari mana dugaan itu saya kuat? Pertama, kalau contoh pengalamannya Amanah misalnya, utang yang harusnya lunas belum lunas diambil oleh perusahaan CESI. Kenapa begitu? Agar utang pindah ke HIP, kemudian sertifikat ditahan. Ini sudah dari bank dan ke itu tanpa persetujuan pemilik. Kami tidak tahu kalau ternyata utang di bank sudah pindah ke perusahaan. Kalau tidak dalam proses itu utang terakhirnya berapa? 8,8 miliar. Itu 8,8 ya. 8,8 miliar. Dari semua koperasi. Itu satu koperasi. Satu koperasi saja. Kenapa saya bilang ini modus? Pertama begitu contoh di Amanah itu. Kedua, setelah CESI 8,8 miliar, sebenarnya 2021 lunas. Ini lunas juga nih kan. Lunas, cicilannya lunas. Utang kreditnya lunas semuanya. Di 2021 keluar ditingkatkan utangnya 142 miliar tadi. Itu kasusnya. Kan tadi 1 miliar itu kalau di total ya. 1 triliun. 1 triliun ya. 1 triliun. Nah, kemudian diturun alasannya apa namanya ada korting jadi 590 sekian miliar. Iya. Tapi di Amanah kalau tadi di Plaza 100 berhenti di 113 ya 13 miliar, kemudian di Amanah ini 142. Berapa sih utang kredit awalnya? 25 miliar per hektar. 25 miliar 1000 hektar. Artinya 1 hektar 25 juta. Dan itu lunas. Dan itu lunas. Iya. Tapi kemudian keluar jadi utang yang ini kan dililit nih Bang. Kenapa mau saya bilang modus? Pindahkan ke HIP. Dalam sekarang putusan KPPU sebenarnya utang itu tidak diakui. Yang miliar-miliaran itu nggak diakui dalam persidangan. Kenapa? Karena dalam persidangan HIP itu juga tidak sanggup untuk membuktikan bahwa ada pengeluaran uang itu. Tidak ada pengeluaran. Ini di persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU ya. Jadi kami ikutin, jadi ngerti. Karena kami ikuti sidangnya kan. Jadi kami paham apa yang dibahas dalam persidangan. Jadi kan, ini menurut saya ada kejahatan itu. Nah, modus terakhirnya maka saya bilang ini diputar lagi, dililit ke perusahaan lain untuk kemitraan.
Kan ini tidak hanya kayak menjual utang lagi tuh. Kalau saya bilang jangan mau. Ya. Dipindahkan lagi jangan mau. Karena ini pola nanti kemudian akan menyuci atau menutupi perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan. Itu Bang, saya bilang ini kayak modus. Iya. Kita tracking lagi perusahaan itu perusahaan baru Bang. 2023 baru didirikan nih. UKMI yang tadi itu yang akan kerjasama. Dan setahu saya, mohon maaf, tidak ada memiliki izin usaha perkebunan. Oke. Dalam kemitraan perkebunan, setahu saya, sependek pengetahuan saya, perusahaan itu harus memiliki izin usaha perkebunan. Itu tidak ada. Yang ngejutin lagi Bang, isinya kita tahu-tahu ternyata itu lagi orangnya nih Bang, yang punya perusahaan ini. Dan saya kaget secara pribadi, 3 orang diantaranya adalah pengacara yang bersidang di KPPU. Kuasa hukum dari PT Hadaya Interplantations. Oke, iya. Jadi kan berlingkar-lingkar ini ya. Iya. Kenapa saya bilang ini modus untuk agar apa? Tidak akan pernah lunas utang, di HP nggak jelas, kemudian pindah lagi ke perusahaan yang nggak jelas, masih menyisakan utang terus. Kapan akan terima? Kapan akan kembali? Kapan akan sertifikat dikembalikan? Bagaimana masa depan? Ini saya pikir di situ sudah saya lihat skemanya, modusnya lah kira-kira. Wow, ini parah sekali. Betul. Ini parah luar biasa. Dan ini haknya masyarakat banyak loh. 5.000-an orang tadi kurang lebih. Hampir 5.000. Dan seperti ini. Dan tadi kalau saya bisa memberikan masukan, tadi laporan-laporan itu sudah baik dilakukan ya. Tapi ada baiknya juga aparat yang bertindak tidak profesional di lapangan, itu laporkan ke Propam Mabes Polri. Karena nanti akan diperiksa orang-orang yang begitu gitu. Jadi biar jelas gitu. Kita berharap tentunya tidak sampai ada informasi-informasi yang salah sehingga kemudian justru kepentingan masyarakat yang harus dilindungi malah dikorbankan gitu. Dan upaya untuk mengambil hak masyarakat apapun namanya itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Dan aparat punya kewajiban melindungi, termasuk pemerintah daerah wajib melindungi. Kalau justru nggak mau melakukan, terus mau ngapain jadi pejabat? Mau ngapain jadi anggota DPRD? Ya kan? Dan menurut saya begini, ada baiknya juga karena sekarang ini sedang proses pilkada. Para kandidat-kandidat tanyakan bagaimana komitmennya untuk mendukung. Kalau nggak mendukung jangan dipilih. Ngapain mau dipilih kalau nggak mau melakukan kewajiban gitu? Betul. Harapannya akan lahir kepala daerah atau bupati baru atau bahkan gubernur baru yang mau berpihak sebenarnya. Karena dan sekarang ini kita perlu tahu juga bahwa kenapa kita perlu bahas di podcast ini diantaranya. Saya juga berharap semoga nanti di tempat-tempat lain dibicarakan aja. Karena yang begini ini perlu dukungan dari banyak pihak, terutama para netizen. Ini perlu didukungkan dengan adanya dibahas dengan terbuka begini. Kita berharap semua orang kemudian tahu bahwa ada warga negara Indonesia, ada masyarakat kita di Buol yang kemudian mendapat perlakuan tidak adil gitu. Ada perlakuan semena-mena. Dan hak-haknya justru malah dikangkangi lah gitu. Nggak diberikan dengan benar. Ini kan nggak benar. Dan tentunya kita berharap pemerintahan baru, Pak Prabowo tentunya ketika nanti tanggal 20 menjadi dilantik jadi presiden, semoga beliau bisa membereskan hal-hal yang begini. Dan memastikan jangan sampai ada aparat yang justru berpihak dengan nutup mata gitu ya. Nutup mata, nutup telinga gitu ya. Dengan nggak peduli dengan hak-hak yang benar, keadilan yang seharusnya ditegakkan, berpihak kepada pejabat yang pengusaha ya atau perusahaan yang semena-mena, itu nggak benar. Ya jadi mungkin saya kira itu saya nggak ingin terkejut lebih banyak lagi gitu ya. Kita sudahi dulu tapi kita bahas lagi. Kejutan nih Bang, terakhir. Apa? Silakan. Selain tadi tindakan-tindakan yang ke polisi tadi, banyak laporan teman-teman petani juga tidak ditindaklanjuti sama polisi. Oh, apa itu contohnya? Ada 8 setahu saya. Satu kasus sudah ditetapkan tersangka pengurus koperasinya kayak dipetik eskan lah kira-kira. Berhenti nggak tahu alasannya. Itu 2021 deh Bang. Oke. Tapi kemudian SS dari kemarin penghentian operasional kebunnya itu beberapa petani dan anaknya petani itu mengalami penganiayaan dan dilaporkan tapi juga belum ada progres dari situ. Jadi kita semakin aneh. Kok laporan kayaknya berpihakannya kok begini, keberpihakan kan. Kami harapannya bukan presisi, tapi bukan gitu. Kami harapannya. Jadi komplit banget. Dan yang begini-begini, kalau ada maladministrasi dalam layanan publik, lapor ke ombudsman. Karena ombudsman punya hak untuk masuk lebih jauh. Dan kalau itu aparat terkait dengan tindakan kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian, lapor ke Propam. Propam Mabes Polri saja. Kalau dari Polda kemudian tidak bisa menegakkan dengan cara yang benar, lapor ke Propam Mabes Polri. Di Mabes Polri tentunya
punya kewajiban untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan. Ya. Dengan begitu harapannya semoga keadilan itu bisa dihadirkan untuk masyarakat gitu ya. Amin. Ya, Pak Jam'an dan tentunya semua dari koperasi dan Patricia, saya nggak salah sebut nama ya, dan Bang Ali, kita berharap semoga ke depan harapan untuk mendapatkan keadilan itu semakin dekat lah. Amin. Dan percayalah bahwa kebenaran itu layak untuk diperjuangkan dan jangan takut. Kalau kita takut untuk perjuangan kebenaran dan kita takut untuk berbuat kebaikan, maka yang berbuat jahat justru malah bisa berbuat semena-mena dan semakin berani untuk berbuat. Betul. Tentunya kita nggak ingin terjadi hal seperti itu. Dan kita berharap semoga perusahaan semakin sadar bahwa apa yang dilakukan kalau salah itu harus segera dihentikan dan diperbaiki. Baik, terima kasih atas bincang-bincang ini. Semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.